Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin, wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat-nikmat, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa melakukan ibadah. Siang kita puasa, malam kita melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan pahala yang berlimpah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kultum kita kali ini adalah meneladani puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai puasanya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan sahur? Apa yang dilakukan setelah beliau makan sahur? Apa yang dilakukan oleh beliau di siang hari? Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa? Apakah seperti kita makan gorengan? Sekarang ini katanya minyaknya mahal, tapi gorengan di mana-mana. Jadi kayaknya kita ini nggak bisa keluar dari gorengan. Kita tunggu kapan bakwan itu direbus. Ya, ada kan bakwan rebus, bakwan bakar, semuanya digoreng. Ya, kita kalau puasa identik dengan gorengan dan yang dingin-dingin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan niat puasanya setiap malam untuk satu hari. Jadi malam ini puasa, niat puasa untuk esok hari. Dan beliau melakukan makan sahur. Makan sahurnya Rasulullah SAW sangat sederhana. Kadang beliau makan sahur dengan kurma, kemudian minum air putih. Kurmanya pun juga hanya beberapa butir kurma, kemudian minum air putih. Beda dengan makan sahur kita kan. Makan sahur kita pakai nasi, sehingga kemudian setelah itu karena nasinya terlalu banyak, apalagi kalau kemudian pakai sayur asem, ada sambal terasinya, pakai ikan asin, itu sampai nambah-nambah. Karena saking banyaknya, habis sholat subuh kemudian tidurnya lelap. Itu kita ya. Rasulullah SAW tidak demikian. Beliau makan sahur dengan beberapa butir kurma, kemudian minum air putih. Setelah itu beliau melakukan ibadah sambil menunggu waktu datangnya sholat subuh. Kalau kita kan tidak habis makan sahur karena sudah terbiasa merokok dulu, gitu kan? Sambil ngopi, sambil ngeteh, sampai tunggu kira-kira kapan ya adanya. Kalau udah dekat dengan adzan baru selesai rokoknya. Rasulullah SAW tidak demikian. Beliau menyegerakan selesai makan sahur, karena memang Rasulullah makan sahurnya di akhir. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bukan kemudian di tengah malam, tapi apa? Menjelang waktu sholat subuh kira-kira. Kalau baca Al-Quran itu 50 ayat, itu sudah selesai makan sahurnya Rasulullah SAW, sambil kemudian beliau menunggu datangnya waktu sholat subuh. 50 ayat kalau kemudian dibaca dengan tenang, ya itu kira-kira sepertiga jam.
ya, sepertiga, di 20 menit selesai. Ya. Itulah Rasulullah SAW. Kemudian beliau menunggu sampai datangnya waktu sholat subuh. Ketika kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah datang kepada Rasulullah, mohon izin untuk kemudian iqamah, baru kemudian Rasulullah datang ke masjid untuk sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Selesai sholat subuh, Rasulullah tidak tidur seperti kita. Kalau kita kan tidur paling enak itu kalau setelah selesai sholat subuh setiap bulan Ramadan, enak banget tidurnya. Ya. Rasulullah kemudian zikir, baca Al-Quran sampai terbitnya matahari. Kemudian menunggu kira-kira sepertiga jam dari terbitnya matahari, baru kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat. Orang yang selesai sholat subuh kemudian duduk di tempat sholatnya sampai kemudian terbit matahari dan kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala layaknya umrah dan haji yang sempurna. Siang hari Rasulullah SAW kadang beliau baca Al-Quran, kadang berzikir, kadang berbicara dengan para sahabatnya tentang masalah-masalah agama. Bahkan terkadang Rasulullah SAW di bulan Ramadan pun juga melakukan peperangan. Ini artinya bahwa puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan kemudian identik dengan bermalas-malasan. Karena puasa kemudian tenaganya berkurang. Tidak. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Fathu Makkah pun juga terjadi pada bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya ketika melakukan ibadah puasa tidak mengurangi aktivitas mereka. Sama sekali tidak mengurangi aktivitas mereka. Selesai kemudian di siang hari Rasulullah SAW melakukan aktivitasnya. Kemudian ketika waktu berbuka, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita semuanya bahwa berbuka puasa itu dengan melihat di antara satu dari 2 hal. Di dalam sabdanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza gharabatis syamsu min hahuna wa aqbala adh-dhalamu min hahuna faqad aftara as-sha'im." Jika matahari tenggelam dari arah sini dan mulai gelap dari arah sini, kata Rasulullah, maka apa? Orang yang berpuasa itu boleh berbuka. Petunjuk Rasulullah SAW, jika mulai tenggelam matahari di barat atau daerah timur sudah mulai gelap, maka orang yang berpuasa boleh dia berbuka. Ini arahan dari Rasulullah SAW. Tidak seperti kebanyakan di antara kita lihat channel televisi mana adzannya yang paling cepat, baru kemudian berbuka puasa. Tidak ada di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kalau mau berbuka dengarkan adzan mana yang paling cepat, maka segerakan berbuka. Tidak ada. Di dalam hadis Rasulullah adalah suruh kita melihat apa? Ke arah barat. Sudah tenggelam enggak bulatan mataharinya? Atau kemudian sudah gelap enggak daerah timur? Kalau kemudian salah satu di antara 2 hal ini sudah terjadi, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa menjelang kita berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahaba ad-dhama'u wa ibtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Doa ketika kita berbuka itu adalah salah satu doa yang kata Rasulullah di antara doa yang mustajab. Jangan disibukkan kalau ibu-ibunya dengan masak makanan untuk berbuka, belum selesai baru selesai ketika adzan maghrib, dan bapaknya jangan disibukkan dengan nonton televisi, mana kemudian tayangan-tayangan sinetron yang enak untuk dipandang, ataupun anak-anaknya kemudian sibuk dengan mainan gamenya masing-masing. Tapi kumpulkan keluarga kita menjelang berbuka, tunggu, bahkan kemudian kita sama-sama baca Al-Quran, ada yang baca Al-Quran, atau kemudian kita berzikir, atau kalau kemudian di masjid ada kultum, datang ke masjid.
untuk kemudian sama-sama kita melakukan kebaikan menjelang berbuka, karena itu adalah waktu-waktu yang berkah. Berdoa kemudian kita menjelang berbuka, baru kemudian berbuka. Rasulullah SAW berbuka puasanya dengan sesuatu yang ringan. Beliau Rasulullah SAW kana yuftiru ala rutabat. Beliau Rasulullah SAW berbuka dengan kurma rutab, kurma yang muda. Kalau tidak ada, maka beliau berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada, maka berbuka dengan air. Itulah Rasulullah SAW. Selesai berbuka, baru kemudian beliau sholat maghrib. Jadi jangan kemudian waktu berbuka itu semuanya dimakan, sholatnya berat, gitu kan? Nah, kita kan biasanya gitu kan? Semuanya dimakan, sholatnya lemes, gitu kan? Berat perutnya karena kekenyangan. Rasulullah SAW tidak demikian. Sholat maghrib, kemudian beliau balik lagi untuk kemudian bersama para istrinya sambil menunggu waktu sholat isya tiba. Disegerakan berbuka itu sunnah, mengakhirkan makan sahur juga sunnah. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan menyegerakan kita berbuka puasa sunnah, mengakhirkan makan sahur pun juga sunnah. Selesai kemudian Rasulullah SAW sholat isya berjamaah, maka kemudian beliau melakukan sholat qiyam Ramadan. Karena waktu itu belum ada istilah sholat tarawih, qiyam Ramadan. Sholat Rasulullah di masjid hari pertama, hari kedua, semakin banyak para sahabat yang sholat. Kemudian hari ketiga Rasulullah tidak datang ke masjid. Khawatir kalau kemudian sholat qiyam Ramadan akan diwajibkan kepada umatnya. Makanya kemudian sholat qiyam Ramadan itu hukumnya sunnah. Begitulah Rasulullah SAW sampai kemudian esok harinya pun demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Inilah puasanya Rasulullah SAW. Orang yang kemudian melakukan ibadah puasa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, maka akan merasakan nikmat dalam ibadah puasanya. Tidak kekenyangan menjadikan kemudian dia malas untuk ibadah. Tidak kekenyangan ketika dia berbuka kemudian menjadikan dia berat untuk melakukan ibadah. Tapi Rasulullah dengan sesuatu yang mudah, dengan sesuatu yang ringan. Karena kurma itu sendiri mempunyai banyak khasiat. Kurma itu bisa mengganti zat gula yang kita hilang, ya, zat gula badan kita yang hilang ketika apa? Waktu berpuasa. Kurma. Bahkan Rasulullah SAW dalam beberapa bulan, bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak makan kecuali kurma. Minumnya air putih. Coba kita bisa nggak kira-kira makan setiap hari kurma, minumnya air putih? Orang kita ini, Indonesia ini, kalau belum makan nasi, meskipun sudah makan apa saja ditanya sudah makan belum? Belum. Itu kita Indonesia. Padahal makanannya banyak. Ya, sampai di masjid kalau takjil makanan kan ada, ada kolak, ya, ada gorengan, ada lontong atau apa. Kemudian ditanya sudah makan belum? Belum. Padahal sudah makan banyak sekali. Itulah Indonesia, gitu kan? Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan sesuatu yang sederhana. Orang itu tergantung kebiasaannya. Kalau dia biasa makan sedikit, dia akan merasa cukup dengan yang sedikit. Kalau dia biasakan makan banyak, maka dia akan terus merasa kurang meskipun sudah makan. Itulah, sesuatu itu tergantung kebiasaannya. Ya. Di antara sahabat ada yang makan 1 kali sehari, cukup bagi mereka. Ada yang 2 kali sehari, umum. Dan Rasulullah SAW pun juga demikian. Makan pagi, dan itu pun beliau lakukan agak siang. Kemudian makan malam. Itu awal dari malam, bukan malam banget, tidak. 2 kali sudah cukup. Kalau kemudian kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal sedikit makan, insya Allah enak. Karena para dokter mengatakan, atau tabib-tabib Arab mengatakan, al-ma'idatu baitud da. Ya, perut itu adalah tempatnya penyakit.
Karena banyaknya penyakit itu berasal dari makanan. Tanya saja sama dokter, kenapa kita kemudian ada penyakit gula, penyakit darah tinggi, bahkan kemudian penyakit stroke. Itu rata-rata akibatnya apa? Pola makan kita yang tidak teratur, atau kemudian ya makanan kita yang tidak sehat. Nah, makanya sekarang tinggalkan gorengan-gorengan, semuanya kita rebus dan kita bakar. Nanti kalau kemudian lebaran yang ada adalah ubi-ubian. Nah, itu kita. Ya, saya kira itu ya. Itulah sedikit bahwa puasanya Rasulullah SAW puasa yang sangat baik, puasa yang sangat hikmah, sehingga kemudian kita umatnya bisa meneladani puasanya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.